Halo, perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya guru sejarah di SMA Fons Vitae 1 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, materi ini kalau di dalam kurikulum pembelajaran sejarah di SMA merupakan materi kelas 11 semester pertama. Tapi kita semua bisa mempelajari materi ini walaupun bukan murid SMA kelas 11. Tapi secara umum kita bisa belajar dari materi ini, jadi nonton video ini sampai selesai ya. Dalam pembabakan atau periodisasi sejarah Indonesia, materi tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara ini merupakan bagian yang keempat. Yang pertama adalah masa Praksara, lalu masa Hindu-Buddha, lalu masuk ke masa kerajaan-kerajaan Islam, baru kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Setelah itu kita akan memasuki masa pergerakan nasional hingga kedatangan Jepang, lalu masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan terakhir reformasi. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia merupakan salah satu babak yang penting dalam sejarah karena dampaknya terhadap penjajahan atau yang biasa dikenal sebagai kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Tentu saja yang paling terkenal adalah bangsa Belanda yang katanya menjajah bangsa Indonesia selama 350 tahun. Nah, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia ini bukan tanpa sebab. Jadi kira-kira ada 4 latar belakang yang mendorong datangnya bangsa Eropa dan mereka berlayar menjelajahi samudra sampai ke Kepulauan Nusantara. Yang pertama, adanya kebutuhan akan rempah-rempah. Jadi dulu di Eropa, rempah-rempah ini berguna sebagai bahan pengawet makanan, sebagai bahan baku kosmetik, dan juga sebagai pengharum ruangan. Jadi sebelumnya masyarakat Eropa ini memenuhi kebutuhannya akan rempah-rempah dari pelabuhan dagang Konstantinopel yang ada di Laut Tengah. Tetapi semenjak penaklukan Konstantinopel oleh kerajaan Turki Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II, orang Eropa tidak boleh lagi ikut aktivitas jual beli di Konstantinopel. Karena ini ada sentimen perang salib antara Kesultanan Islam dengan kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa. Nah, akibat dari penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Turki Ottoman, bangsa Eropa mulai berusaha mencari sendiri di mana asal dari rempah-rempah yang biasa mereka dapatkan di Konstantinopel. Nah, yang kedua, adanya semangat Reconquista. Semangat Reconquista ini adalah semangat yang dipunyai oleh beberapa kerajaan-kerajaan Katolik Eropa, terutama Portugis dan Spanyol. Pada abad ke-7 sampai ke-14, wilayah Spanyol dan Portugis atau yang dikenal sebagai Semenanjung Iberia sempat dikuasai oleh Kesultanan Islam yang pada saat itu merupakan bagian dari dinasti Bani Umayyah. Sampai sekitar abad 11 sampai 14, kerajaan Portugis dan Spanyol berusaha untuk bangkit dan menguasai kembali Semenanjung Iberia. Namun semangat Reconquista ternyata meluas bukan hanya untuk menguasai kembali wilayah Semenanjung Iberia, tetapi juga untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain di mana mereka saling bersaing dengan Kesultanan Islam untuk melakukan penaklukan wilayah. Nah, semangat Reconquista ini juga melahirkan semboyan yang terkenal dengan 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Ketiga, adanya paham merkantilisme. Merkantilisme ini adalah sebuah sistem ekonomi di mana sebuah negara berusaha untuk memperkuat produksinya agar dapat memenuhi surplus ekspor dan mengurangi bahan impor. Jadi dalam kegiatan ekonomi melalui sistem merkantilisme ini, setiap negara berusaha mengumpulkan sumber daya sebanyak-banyaknya agar mereka bisa mengekspor bahan kepada negara-negara yang lain. Nah, karena setiap negara pada dasarnya pasti memiliki kekurangan sumber daya, mereka mengakalinya dengan melakukan penaklukan wilayah atau kolonialisme. Nah, inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa menjelajahi samudra untuk mencari wilayah-wilayah baru untuk ditaklukkan. Ya, terakhir ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, kalian pernah dengar kan sebuah teori bahwa bumi itu datar? Sebenarnya ini bukan teori yang baru. Sampai abad 14 Masehi, banyak masyarakat di Eropa percaya bahwa bumi itu memang datar. Nah, hingga ada 2 tokoh, yaitu Galileo Galilei dan Nicolaus Copernicus, yang mengenalkan pandangan yang berbeda, yaitu pandangan bahwa bumi itu bulat. Selain itu, masyarakat Eropa pada saat itu juga percaya bahwa bumi adalah pusat dunia atau yang dikenal sebagai teori geosentris.
Nikolaus Kopernikus berpendapat bahwa sebenarnya yang merupakan pusat dari alam semesta adalah matahari. Pandangan ini yang disebut sebagai heliosentris. Pandangan ini didukung oleh Galileo Galilei, dan juga Galileo menambahkan bahwa sebenarnya bentuk bumi itu bulat, bukan datar. Nah, pandangan Galileo Galilei ini tentu saja banyak ditentang oleh masyarakat Eropa, terutama kalangan gereja. Akibatnya, Galileo Galilei harus dihukum mati pada saat itu. Hingga berkembangnya masa Renaissance, pandangan masyarakat Eropa juga mulai berubah karena pada saat itu doktrin gereja sudah mulai berkurang bagi masyarakat Eropa. Dan akhirnya banyak kerajaan-kerajaan di Eropa mengutus armada-armada kapal untuk membuktikan apakah memang benar bumi itu bulat. Salah satu pelaut terkenal yang berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat dan mengitari dunia adalah Ferdinand de Magellan. Dari semua latar belakang tersebut, akhirnya bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudranya yang pertama pada 1491. Adalah Christopher Columbus, tokoh pertama yang memimpin armada laut kerajaan Spanyol untuk mencari wilayah baru. Nah, Columbus seperti yang kita tahu akhirnya tiba ke Kepulauan Karibia yang dia beri nama sebagai Amerika. Columbus menyangka bahwa dia tuh sudah tiba di India. Makanya orang-orang yang ada dan ditemui oleh Columbus di sana, dia sebut sebagai orang Indian. Melihat keberhasilan kerajaan Spanyol yang armadanya dipimpin oleh Christopher Columbus, kerajaan Portugis tidak mau ketinggalan mempersiapkan armada lautnya. Kedua kerajaan ini saling berkompetisi untuk menemukan wilayah baru. Namun untuk meredam konflik, akhirnya keduanya menandatangani sebuah perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Tordesillas. Isi dari perjanjian ini membagi wilayah bumi menjadi barat milik Spanyol dan timur milik Portugis. Nah, menurut kabar yang didengar oleh orang-orang Portugis di India, di wilayah sebelah timur ada kerajaan besar dengan pelabuhan dagang yang juga ramai dikunjungi orang-orang Tiongkok dan India. Nah, di pelabuhan tersebut disebut-sebut ada sumber rempah-rempah yang lebih melimpah ketimbang yang ada di India. Oleh karena itu, Vasco da Gama mengirim utusannya untuk datang ke wilayah Malaka. Ketika melihat bagaimana ramainya wilayah kerajaan Malaka, akhirnya diutuslah Alfonso de Albuquerque untuk menaklukkan kerajaan Malaka pada 1511. Inilah kali pertama bangsa Eropa atau kerajaan Eropa menduduki wilayah di Kepulauan Nusantara. Ya, jadi begitulah awal dari kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Indonesia. Nah, nanti setelah kedatangan bangsa Portugis, menyusul akan datang bangsa Spanyol, lalu juga bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman sendiri berlayar dan tiba di Banten pada tahun 1596. Nah, kedatangan Cornelis de Houtman ini pada akhirnya akan mendorong pada penjajahan Belanda yang berlangsung cukup lama. Dimulai dengan berdirinya Kongsi Dagang VOC hingga nanti berdirinya sebuah negara kolonial yang disebut sebagai Hindia Belanda. Ya, sampai di sini dulu pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua untuk mempelajari sejarah Indonesia. Ciao!